Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Di Sini Horor. Apa kabar semua pendengar? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kisah horor yang akan saya bawakan kali ini berjudul Kisah Pesugihan Warung Mie Ayam. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita horor lainnya. Seperti apa kisah yang akan saya bawakan kali ini? Mari langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Matahari berada tepat di atas kepala dan cahayanya sangat kuat saat Rina dan Dinda memarkirkan sepeda motor mereka di depan warung mie ayam. Banyak orang berada di sana. Asap keluar dari panci besar di dapur dan membawa bau kuat dari bumbu ayam. Rina melepas helm dari kepalanya dan mengusap keringat yang mengalir di dahinya. "Din, kamu benar-benar yakin kita mau makan di sini? Lihat saja antriannya. Ada banyak orang yang berdiri menunggu. Kita mungkin harus menunggu 30 menit hanya untuk mendapatkan tempat duduk," kata Rina sambil menunjuk ke arah orang-orang yang berdiri di depan warung. Dinda tertawa pelan sambil merapikan rambutnya yang kusut karena helm. "Rina, justru karena banyak orang di sini berarti makanannya enak. Teman-teman di kelas bilang mie ayam Pak Tarjo ini berbeda dari yang lain. Kuahnya kental, daging ayamnya banyak, dan harganya tidak mahal. Ayo, perutku sudah keroncongan sejak pelajaran terakhir tadi pagi." Rina menghembuskan nafas panjang sebagai tanda ia menyerah. "Baiklah, terserah kamu. Tapi kalau nanti rasanya tidak istimewa, kamu yang bayar biaya parkir ya." "Deal, ayo masuk," kata Dinda sambil menarik tangan Rina ke dalam kerumunan orang. Mereka berjalan melewati orang-orang yang berdiri di depan warung. Beberapa orang mengobrol pelan sambil menunggu giliran. Rina melihat ada seorang ibu membawa anak kecil yang mengeluh karena lapar. Dinda terus menarik tangan Rina agar mereka tidak kehilangan kesempatan mendapatkan tempat. "Lihat Rin, ada meja kosong di sana. Cepat sebelum diambil orang," kata Dinda sambil menunjuk ke sudut ruangan. Mereka beruntung karena dua pelanggan baru saja meninggalkan meja di sudut ruangan. Rina dan Dinda segera duduk di kursi plastik berwarna biru itu. Kursi itu terasa panas karena terkena sinar matahari yang masuk melalui jendela kecil. Rina menggeser kursinya sedikit agar lebih nyaman. Seorang pelayan datang dengan cepat, memegang buku catatan kecil. Wajah pelayan itu terlihat lelah, tapi ia tetap tersenyum tipis. "Mau pesan apa, Mbak?" tanya pelayan itu dengan suara cepat. "2 mangkuk mie ayam bakso dan 2 gelas es teh manis," jawab Dinda. "Apa ada tambahan lain?" "Tidak, cukup itu saja." "Baik, tunggu sebentar ya Mbak," kata pelayan itu lalu pergi ke dapur. Sambil menunggu, Dinda melihat ke sekeliling. Warung itu penuh dengan orang dari berbagai usia. Ada pekerja kantor yang masih memakai seragam, ada mahasiswa dengan tas di punggung, dan ada keluarga kecil yang makan bersama. "Rin, kamu lihat tidak? Orang-orang di sini makan dengan sangat cepat. Mereka seperti tidak pernah makan sebelumnya." "Maksudmu apa sih?" tanya Rina sambil ikut melihat. "Lihat bapak di meja sebelah. Dia menyendok mie tanpa henti. Kuahnya tumpah ke dagunya, tapi dia tidak peduli. Dan yang lain juga sama. Tidak ada yang bicara. Semuanya fokus ke mangkuk mereka," kata Dinda dengan nada penasaran. Rina mengamati orang di sekitar. Seorang wanita di depan mereka menghabiskan mangkuknya dalam waktu singkat. Wanita itu bahkan tidak membersihkan mulutnya sebelum minum es teh. Di meja lain, seorang pemuda makan sambil melihat ponselnya, tapi matanya tetap tertuju ke makanan. "Mungkin mereka lapar. Sama seperti kita,"
jangan pikirkan yang aneh-aneh. Aku mau ke toilet dulu sebelum makan. Perutku agak tidak enak karena sambal yang aku makan tadi pagi. Jangan lama-lama, nanti minyak dingin, kata Dinda. Tenang aja, aku cepat kok. Kamu jaga tempat kita ya, kata Rina sambil berdiri. Rina berdiri dan berjalan melewati orang-orang yang sedang makan. Ia harus berhati-hati agar tidak menabrak meja orang lain. Suara sendok dan garpu yang bertabrakan terdengar di seluruh ruangan. Bau mie ayam semakin kuat saat ia mendekati dapur. Ia menuju ke bagian belakang warung yang lebih gelap dan sempit. Lantai di lorong itu licin karena air dan minyak yang tumpah. Ia melihat seorang karyawan memotong ayam dengan pisau tajam tanpa melihat ke arahnya. Karyawan itu memotong daging ayam menjadi potongan kecil dan melemparkannya ke dalam panci. Permisi mas, apa toiletnya jauh? Tanya Rina ke karyawan itu. Tapi karyawan itu tidak menjawab, hanya mengangguk ke arah lorong. Rina terus berjalan. Ia mencari tanda toilet tapi tidak menemukannya dengan mudah. Di ujung lorong ada 2 pintu. Satu pintu kayu sedikit terbuka dan yang lain tertutup rapat dengan cat coklat yang sudah rusak. Pintu yang tertutup terlihat lebih tua, dengan pegangan yang berkarat. Permisi mas, toiletnya di mana ya? Tanya Rina ke pelayan yang lewat membawa tumpukan mangkuk kotor. Pelayan itu berhenti sebentar, wajahnya basah oleh keringat. Lurus saja mbak, pintu paling ujung di sebelah kiri. Jangan masuk ke pintu kanan ya, itu gudang. Jawab pelayan itu tanpa ekspresi lalu pergi. Terima kasih, kata Rina. Ia berjalan lebih lanjut. Lorong itu semakin gelap, hanya diterangi oleh lampu neon kecil yang berkedip sesekali. Udara di sana terasa lebih lembab dan bau amis dari dapur menyebar kemana-mana. Saat melewati pintu kanan, ia mendengar suara dari dalam. Suara itu seperti anak kecil yang tertawa dan bermain air. Rina berhenti. Ia bertanya-tanya mengapa ada anak kecil di gudang warung yang sibuk. Apa itu suara anak kecil? Siapa yang bawa anak ke gudang? Gumam Rina pelan pada dirinya sendiri. Ia mendekat sedikit ke pintu itu. Suara tawa terdengar lagi. Kali ini disertai suara cipratan air yang lebih jelas. Rina melihat ke sekeliling, tapi tidak ada orang lain di lorong itu. Ia ragu, apakah harus bertanya ke pelayan lagi? Mungkin anak karyawan yang main di sana. Tapi aneh kenapa di gudang, kata Rina dalam hati. Rina memutuskan untuk mendekatkan telinganya ke pintu. Suara itu semakin terdengar jelas. Ada suara anak kecil yang berulang-ulang. Dan suara air yang seperti dituangkan ke sesuatu. Rasa penasaran membuatnya tetap berdiri di sana. Ia melihat ada lubang kunci di pintu yang cukup besar untuk mengintip. Harusnya aku langsung ke toilet saja, tapi suara ini aneh sekali, kata Rina pelan. Akhirnya, ia membungkuk dan mengintip melalui lubang kunci itu. Ruangan di dalam terlihat redup dengan cahaya dari lampu kecil di langit-langit. Ada panci besar di tengah ruangan dengan kuah yang mendidih di dalamnya. Uap naik dari panci itu. Tapi yang membuat Rina terkejut adalah 3 sosok kecil yang berdiri di atas bibir panci. Mereka memiliki kulit pucat, kepala tanpa rambut, dan tubuh tanpa pakaian. Salah satu sosok itu berdiri dan mengeluarkan air kencing langsung ke dalam panci kuah. 2 sosok lain tertawa sambil memegang pinggiran panci dan menjilatinya. Rina menahan nafas, matanya membelalak. Ia mundur pelan dari pintu, tapi kakinya tersandung ember kosong di belakangnya. Ember itu jatuh dengan suara keras yang menggema di lorong yang sempit. Suara itu membuat Rina terjatuh ke belakang dan duduk di lantai. Pintu gudang terbuka tiba-tiba dengan dorongan kuat. Seorang pria besar dengan tubuh gempal dan kumis tebal berdiri di abang pintu. Pria itu memakai kaos lengan pendek yang basah oleh keringat dan celana pendek. Itu adalah Pak Tarjo,
pemilik warung mie ayam yang sering terlihat di depan. Wajahnya merah karena marah, urat di lehernya menonjol. Matanya menatap tajam ke arah Rina yang sekarang duduk di lantai karena kaget. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Pak Tarjo dengan suara kasar yang menggelegar. Rina gemetar hebat, tubuhnya terasa dingin meskipun udara panas. Saya mau ke toilet, Pak. Saya tersandung ember tadi. Saya tidak sengaja." Pak Tarjo melangkah maju dan mencengkram lengan atas Rina dengan tangan kanannya yang kuat. Ia menarik Rina berdiri dengan kasar, lalu menyeretnya masuk ke dalam gudang. Pintu ditutup di belakang mereka dengan suara dentuman. Bau amis dari kuah mendidih dan bau busuk yang aneh seperti daging lama tercium kuat di hidung Rina. Sosok-sosok kecil yang ia lihat tadi sudah hilang. Tidak ada jejak mereka di atas panci atau di lantai. "Apa yang kamu lihat? Katakan yang sebenarnya. Jangan main-main," bentak Pak Tarjo sambil mengguncang lengan Rina. Rina mulai menangis, air matanya mengalir di pipinya. "Saya tidak lihat apa-apa, Pak. Saya cuma lewat untuk ke toilet. Suara ember jatuh itu tidak sengaja." Pak Tarjo melepaskan cengkeramannya sebentar, tapi tetap berdiri dekat dengan Rina. Ia menatap mata Rina dengan tajam. "Jangan bohong sama saya. Saya dengar suara ember jatuh dari dalam. Kamu pasti mengintip melalui lubang kunci. Kamu melihat apa di dalam sini? Jawab." Saya dengar suara aneh, Pak. Suara seperti anak kecil tertawa. Saya cuma penasaran, tapi saya tidak lihat apa-apa," jawab Rina sambil menggelengkan kepala. Suaranya bergetar. Pak Tarjo tertawa pendek tapi suaranya dingin. "Penasaran? Itu alasan yang bodoh. Kamu melihat mereka kan? Anak-anakku yang sedang bekerja. Jangan pura-pura tidak tahu." Rina menggelengkan kepala lebih keras. "Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud. Anak-anak? Saya tidak lihat anak kecil manapun. Tolong lepaskan saya, Pak. Teman saya menunggu di depan. Pesanan kami sudah datang mungkin." Pak Tarjo melepaskan tangannya dengan kasar, membuat Rina terhuyung ke belakang dan menyandar ke dinding gudang. Ia berjalan bolak-balik di depan Rina. Tangannya mengepal. "Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu kamu lihat sesuatu. Gudang ini bukan tempat untuk orang luar. Ini rahasia bisnis saya." "Maaf, Pak. Saya salah. Saya janji tidak akan kembali ke sini lagi," kata Rina sambil menyeka air matanya. Pak Tarjo berhenti berjalan dan menunjuk jari telunjuknya ke wajah Rina. "Dengar baik-baik, Nak. Kalau kamu cerita ke siapa saja tentang apa yang ada di ruangan ini, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Saya tahu siapa kamu. Kamu pelajar SMA di sekitar sini kan? Saya bisa cari tahu rumahmu, sekolahmu, bahkan keluargamu. Kamu paham apa yang saya maksud?" "Iya, Pak, saya paham. Saya janji tidak bilang apa-apa. Saya tidak akan cerita ke siapapun," kata Rina dengan suara gemetar. Lututnya terasa lemas. Pak Tarjo mengangguk pelan, tapi matanya masih penuh ancaman. "Bagus. Sekarang pergi dari sini, kembali ke mejamu, dan habiskan makananmu di depan seperti biasa. Jangan buat orang curiga. Kalau kamu pergi tanpa makan, orang akan bertanya-tanya. Paham?" "Iya, Pak, saya akan makan. Terima kasih," kata Rina cepat. "Pergi sekarang, dan ingat, saya mengawasimu," perintah Pak Tarjo sambil membuka pintu gudang. Rina berlari keluar dari gudang secepat yang ia bisa. Kakinya terasa lemas, tapi ketakutan membuatnya terus bergerak. Dia melewati lorong sempit itu, melewati karyawan yang masih memotong ayam tanpa menoleh. Nafas Rina terengah-engah saat ia mendekati area makan yang ramai. Ia berusaha menenangkan diri sebelum kembali ke meja Dinda. "Aku harus pura-pura biasa, tidak boleh curiga," gumam Rina pelan sambil mengusap wajahnya. Rina kembali ke meja makan dengan nafas pendek dan cepat.
Wajahnya pucat seperti kertas putih. Dinda sedang mengaduk mie ayam di mangkuknya dengan sendok, mencampur sambal dan kuah agar merata. Uap panas masih naik dari mangkuk itu. Dinda melihat ke atas saat Rina mendekat. "Rin, kamu lama sekali ke toilet. Sudah hampir 10 menit. Kenapa wajahmu pucat seperti itu? Kamu sakit ya?" tanya Dinda dengan nada khawatir sambil meletakkan sendoknya. Rina duduk di kursi dengan cepat. Kakinya masih gemetar. Ia meraih gelas es teh manis di depannya dan minum setengah gelas dalam satu tekukan. Air dingin itu mengalir ke tenggorokannya, tapi tidak menghilangkan rasa mual. Tangannya gemetar saat meletakkan gelas kembali ke meja. Ia melihat mangkuk mie ayam di depannya, dengan daging ayam yang terpotong rapi dan bakso yang mengapung di kuah kental. Tapi ingatan tentang sosok kecil yang mengeluarkan air kencing ke panci kuah itu muncul lagi di kepalanya. "Perutku sakit tiba-tiba, Din. Rasanya seperti ada yang berputar di dalam. Kita bungkus saja makanan ini atau langsung pulang sekarang," kata Rina dengan suara lemah. Matanya menghindari mangkuk itu. Dinda mengerutkan kening dan menyentuh dahi Rina dengan punggung tangannya. "Tapi mie-nya baru datang 5 menit yang lalu. Masih panas sekali loh. Kamu yakin tidak mau coba sedikit dulu? Mungkin makan bisa bikin perutmu lebih baik." "Tidak, Din. Aku benar-benar mual. Kalau aku cium bau kuahnya saja rasanya ingin muntah. Jangan bungkus. Aku tidak mau bawa pulang. Aku bayar semuanya. Tapi kita tidak usah makan di sini," kata Rina agak keras. Suaranya naik tanpa sengaja. Beberapa orang di meja sebelah menoleh ke arah mereka karena suara Rina yang tiba-tiba keras. Seorang bapak di meja depan berhenti makan sebentar dan melihat ke belakang. Dinda melihat Rina dengan curiga, matanya menyipit. "Kamu aneh sekali, Rin. Biasanya kamu paling suka mie ayam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu baik-baik saja tadi sebelum ke toilet." "Aku bilang perutku sakit, Din. Sudah itu saja. Ayo pulang sekarang. Aku tidak kuat duduk di sini lebih lama," jawab Rina sambil berdiri dan meraih tasnya. Dinda menghela nafas dan berdiri juga. "Baiklah, ayo pulang. Biar aku yang bayar di kasir. Kamu tunggu di luar saja, di dekat motor." "Tidak, aku bayar sendiri. Kamu ambil helm dulu," kata Rina sambil berjalan ke kasir. Di kasir, Rina membayar tagihan dengan uang tunai. Tangan pelayan kasir menerima uang itu tanpa banyak bicara. Rina berjalan keluar warung dengan cepat, menghindari tatapan orang-orang. Dinda menyusul di belakang. Di luar matahari masih terik. Mereka naik sepeda motor dan pulang. Selama perjalanan, Dinda mengendari motor dan Rina duduk di belakang. Angin menerpa wajah mereka, tapi Rina tetap diam. "Rin, kamu cerita tidak? Aku tahu ada yang salah. Kamu tidak biasa seperti ini," tanya Dinda saat mereka berhenti di lampu merah. "Nanti saja, Din. Aku capek sekarang," jawab Rina singkat. Sesampainya di rumah Rina, Rina langsung turun dari motor dan berjalan ke pintu depan. Dinda mematikan mesin motor dan ikut masuk sebentar. "Aku pulang dulu ya, Rin. Istirahat yang cukup. Besok kalau masih sakit, jangan masuk sekolah," kata Dinda di teras rumah. "Iya, terima kasih ya, Din. Hati-hati di jalan," jawab Rina sambil membuka pintu. Di dalam rumah, Rina langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Tubuhnya terasa panas dingin bergantian. Ia berbaring di kasur tanpa ganti baju. Malam itu, suhu tubuhnya naik tinggi. Ia menggigil di bawah selimut tebal meskipun kamarnya tidak dingin. Ibunya Rina, Bu Siti, mendengar suara dari kamar dan masuk membawa gelas air putih dan obat demam. "Rina, kenapa kamu pulang langsung tidur? Dinda telepon tadi, bilang kamu hampir muntah di warung mie ayam. Kamu makan apa siang ini?" "Cuma masuk angin, Bu. Perut Rina tidak enak dari tadi. Aku butuh tidur saja," jawab Rina lemah. Matanya tertutup. Bu Siti duduk di tepi kasur dan menyentuh dahi Rina. "Dahi kamu panas sekali, Nak. Ini minum dulu obatnya,"
Besok kalau tidak sembuh kita ke dokter. Kamu jangan sok kuat ya. Iya Bu, terima kasih. Aku minum nanti, kata Rina sambil memejamkan mata. Bu Siti meletakkan obat di meja samping dan keluar kamar. Istirahat ya nak, kalau butuh apa-apa panggil ibu. 3 hari kemudian, kondisi Rina tidak membaik. Ia tidak masuk sekolah selama 3 hari itu. Setiap malam, tepat pukul 12 malam, Rina akan terbangun dari tidurnya. Di sudut kamarnya dekat lemari pakaian, ia selalu melihat bayangan hitam kecil yang berbentuk seperti sosok manusia kecil. Bayangan itu duduk berjongkok dan menatap Rina dengan mata yang berwarna merah menyala. Rina juga mendengar suara cakaran di dinding kamarnya, seperti kuku yang menggores kayu. Suara tawa anak kecil yang pelan tapi jelas terdengar, mirip dengan suara yang ia dengar di gudang warung Pak Tarjo. Suatu sore, Dinda datang menjenguk Rina sepulang sekolah. Dinda membawa tas sekolah dan buah-buahan sebagai bingkisan. Ia duduk di tepi kasur Rina setelah Bu Siti membiarkannya masuk. Rin, kamu sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Guru-guru tanya terus. Jujur deh, kamu bukan sakit biasa kan? Aku sudah tanya ke teman-teman lain yang makan di warung itu. Mereka semua baik-baik saja. Tapi kamu aneh sejak keluar dari toilet waktu itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Desak Dinda sambil memegang tangan Rina. Rina menatap Dinda dengan mata cekung dan lingkaran hitam di bawahnya. Din, kalau aku cerita, kamu harus janji percaya sama aku. Dan tolong jangan bilang siapa-siapa dulu. Sebelum kita tahu harus berbuat apa. Aku janji, Rin. Aku sahabatmu. Aku pasti percaya. Cerita saja, kata Dinda sambil menggenggam tangan Rina lebih erat. Rina menarik nafas panjang. Waktu aku ke toilet itu, aku salah jalan. Aku dengar suara aneh dari gudang, lalu aku intip. Aku lihat tuyul, Din. 3 tuyul dengan kepala botak dan kulit pucat. Mereka sedang kencing di panci kuah mie ayam yang besar. Pak Tarjo ketahuan aku intip. Dia tarik aku masuk dan ancam aku. Dia bilang kalau aku cerita, dia akan cari tahu rumahku dan bikin aku celaka. Sejak hari itu, setiap malam ada sosok yang ganggu aku di kamar. Aku lihat bayangan kecil dengan mata merah dan dengar suara tertawa mereka. Dinda terdiam sebentar, mulutnya sedikit terbuka. Ya ampun Rin, itu pasti pesugihan. Pak Tarjo pakai tuyul untuk bikin warungnya ramai. Pantas saja minyak enak dan murah. Tapi sekarang aku jijik. Kita harus bilang ke orang tuamu. Ini sudah berbahaya. Kamu diteror sampai sakit begini. Tapi aku takut, Din. Pak Tarjo ancam serius. Kalau dia tahu aku cerita bagaimana? Tanya Rina dengan suara bergetar. Kita cerita ke orang tuamu dulu. Mereka pasti tahu harus bagaimana. Aku ikut nemenin kamu cerita malam ini, kata Dinda tegas. Malam itu juga setelah makan malam, Dinda memaksa Rina untuk berbicara kepada Pak Haryo, ayah Rina. Mereka duduk di ruang tamu. Pak Haryo sedang membaca koran, tapi ia meletakkannya saat melihat wajah serius anaknya dan Dinda. Pak, Rina mau bicara sesuatu. Ini penting, kata Dinda lebih dulu. Apa ini? Kenapa kalian berdua kelihatan tegang? Duduk dulu, kata Pak Haryo sambil menunjuk sofa. Rina duduk di sebelah ayahnya. Pak, maaf, Rina baru bilang sekarang. Rina takut. Cerita saja nak, apa yang terjadi? Tanya Pak Haryo dengan nada lembut. Rina menceritakan semuanya dari awal, tentang apa yang dilihatnya di gudang dan ancaman Pak Tarjo, serta gangguan malam hari. Pak Haryo mendengarkan dengan wajah tegang, rahangnya mengeras. Kenapa kamu baru bilang sekarang, Rina? Sudah 3 hari kamu sakit begini. Tanya Pak Haryo dengan nada marah bercampur khawatir. Aku takut, Pak. Pak Tarjo bilang dia tahu rumah kita. Rina takut dia kirim sesuatu untuk sakiti bapak dan ibu. Jawab Rina sambil menangis.
Pak Haryo mengusap wajahnya dengan kasar. Justru karena kamu diam, makhluk itu semakin berani ganggu kamu. Bapak tidak takut sama ancaman manusia, tapi kalau urusannya dengan jin penglaris seperti ini, kita butuh bantuan orang yang paham. Bapak mau lakuin apa? Tanya Bu Siti yang baru saja masuk dari dapur mendengar percakapan mereka. Bapak akan panggil Kiai Ahmad malam ini juga. Beliau ulama di kampung sebelah yang paham cara menangani gangguan seperti ini. Dinda, terima kasih sudah paksa Rina cerita. Lebih baik kamu pulang sekarang. Nanti orang tuamu khawatir, biar Om yang ngantar, kata Pak Haryo sambil berdiri. Iya Om, terima kasih. Rin, kamu kuat ya. Besok aku datang lagi, kata Dinda sebelum pergi. Pak Haryo naik mobilnya dan pergi ke rumah Kiai Ahmad di kampung sebelah. Jalanan malam itu sepi, hanya ada beberapa sepeda motor yang lewat. Pak Haryo tiba di depan rumah Kiai Ahmad dalam waktu 20 menit. Dia memarkirkan mobil dan berjalan ke pintu depan yang terbuat dari kayu sederhana. Assalamualaikum Kiai, sapa Pak Haryo saat Kiai Ahmad membuka pintu. Waalaikumsalam Pak Haryo. Ada apa malam-malam begini? Masuk dulu, jawab Kiai Ahmad, seorang pria tua dengan jenggot putih panjang dan memakai sarung serta baju koko putih. Maaf ganggu istirahat Kiai. Anak saya Rina sedang diganggu makhluk halus. Dia cerita tadi sore dan kondisinya semakin buruk. Tolong bantu kami Kiai, kata Pak Haryo dengan suara mendesak sambil masuk ke ruang tamu kecil itu. Kiai Ahmad duduk di kursi kayu dan mendengarkannya. Ceritakan detailnya Pak, apa yang dialami anak Bapak? Pak Haryo menceritakan semuanya tentang Rina yang melihat tuyul di warung Pak Tarjo, ancaman dari pemilik warung, dan gangguan malam hari yang membuat Rina sakit. Kiai Ahmad mengangguk pelan sambil memejamkan mata. Itu pesugihan Pak. Pemilik warung itu pakai jin untuk penglaris. Makhluk itu marah karena rahasianya diketahui manusia biasa. Saya akan ikut ke rumah Bapak sekarang. Bawa Al-Quran dan air putih, kata Kiai Ahmad sambil berdiri dan mengambil tas kecilnya. Terima kasih banyak Kiai. Saya antar Kiai naik ke mobil, jawab Pak Haryo. Selama perjalanan pulang, Pak Haryo mengemudi pelan. Kiai Ahmad duduk di kursi depan dan membaca doa pelan. Pak, jangan khawatir terlalu. Ini ujian dari Allah. Kita harus ikhlas dan tawakal, kata Kiai Ahmad. Iya Kiai, tapi saya takut kalau makhluk itu semakin ganas. Rina sudah kurus dan tidak bisa tidur, balas Pak Haryo. Sabar Pak, saya lihat dulu kondisinya, jawab Kiai Ahmad. Sesampainya di rumah, Bu Siti membuka pintu. Kiai, terima kasih sudah datang. Rina masih di kamar. Suhunya tinggi lagi malam ini, kata Bu Siti dengan suara cemas. Baik Bu, mari kita ke kamar anaknya, kata Kiai Ahmad. Mereka bertiga berjalan ke kamar Rina. Kiai Ahmad masuk ke kamar Rina dan berhenti di ambang pintu. Ia memejamkan mata dan membaca ayat suci Al-Quran dengan suara pelan. Udara di kamar terasa berat, meskipun jendela terbuka. Rina berbaring di kasur, tubuhnya menggigil di bawah selimut. Rumah ini memang sedang diawasi oleh makhluk halus Pak Haryo. Anak Bapak telah melihat rahasia dapur pemilik warung itu. Makhluk peliharaannya marah karena ada manusia yang tahu wujud asli mereka. Pak Haryo berdiri di belakang Kiai, tangannya mengepal. Apa yang harus dilakukan sekarang Kiai? Rina sudah menderita 3 hari ini. Kita harus memutuskan ikatan teror ini. Tapi ini tidak mudah. Pemilik warung itu sudah melakukan perjanjian darah yang kuat dengan jin-jin itu. Mereka terikat kuat, jawab Kiai Ahmad dengan suara tenang tapi tegas. Bu Siti memegang tangan Rina yang dingin. Kiai, tolong selamatkan anak saya. Ia sering menjerit malam-malam, kata Bu Siti sambil menangis pelan. Tenang Bu, saya akan lakukan ruqyah. Tolong siapkan segelas air putih dan segenggam garam kasar.
perintah Kiai Ahmad. Bu Siti keluar kamar dan kembali dengan cepat membawa air dan garam yang diminta. Kiai Ahmad mencampur garam ke dalam air dan membaca doa di atasnya. Ia kemudian duduk bersila di lantai kamar, tepat di depan kasur Rina. Pak Haryo dan Bu Siti duduk di samping, menunggu dengan tegang. Kiai Ahmad mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Suaranya menggema di seluruh ruangan kecil itu. Ia membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Al-Jin secara berulang. Tiba-tiba, suasana kamar menjadi sangat panas, seperti ada pemanas yang menyala. Lampu kamar yang digantung di langit-langit mulai berkedip-kedip tidak beraturan. Rina tiba-tiba menjerit dengan suara berat dan serak, bukan seperti suara gadis remaja biasanya. Tubuhnya duduk tegak di kasur. "Jangan campuri urusan kami. Anak ini lancang mengintip rahasia kami." Pak Haryo kaget dan hendak maju memegang anaknya. "Rina, itu bukan suara Rina." Kiai Ahmad memberi isyarat tangan untuk tetap diam di tempat. "Jangan dekati dulu, Pak. Ini makhluk yang bicara melalui tubuhnya. Keluar kalian dari tubuh anak ini. Kalian tidak punya hak di sini," seru Kiai Ahmad sambil memercikkan air garam ke arah Rina. Rina menggeliat di kasur. Tubuhnya bergerak seperti kesakitan. "Panas, sakit sekali. Majikan kami akan balas semua ini. Kami tidak akan pergi begitu saja. Tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari Allah. Keluar sekarang juga," kata Kiai Ahmad dengan suara lebih keras. Ia terus membaca ayat-ayat dengan volume yang meningkat. Tangannya memegang Al-Quran kecil. Tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam kamar yang membuat semua pintu dan jendela tertutup rapat. Angin itu membuat tirai bergoyang dan buku-buku di meja belajar jatuh ke lantai dengan suara bertabrakan. Ada dentuman keras di atap, seperti ada benda berat yang jatuh dari atas. "Kiai, apa ini? Rumah seperti mau roboh," tanya Bu Siti panik sambil memeluk Pak Haryo. "Tetap diam dan baca istighfar, Bu. Ini reaksi karena mereka terpojok," jawab Kiai Ahmad tanpa berhenti membaca. Rina terus menjerit dengan suara makhluk itu. "Kami sudah setia pada majikan. Dia berikan kami makan. Kami beri dia uang. Anak ini harus bayar karena melihat kami. Allah lebih besar. Keluar dan kembali ke majikanmu. Jangan ganggu anak ini lagi," balas Kiai Ahmad sambil memercikkan air garam lagi. Proses itu berlangsung hampir 1 jam. Kiai Ahmad terus membaca tanpa henti. Keringat mengucur di wajahnya. Rina menggeliat semakin lemah. Suara jeritanya pelan-pelan hilang. Akhirnya, tubuh Rina lemas dan jatuh terkulai ke pelukan Bu Siti. Suasana kamar kembali tenang. Angin berhenti, lampu berhenti berkedip, dan suhu ruangan kembali normal. Kiai Ahmad mengusap keringat di wajahnya dengan lengan baju. Ia minum air putih yang tersisa. "Alhamdulillah, mereka sudah pergi dari tubuh anak Bapak. Tapi ini belum selesai, Pak Haryo. Makhluk-makhluk itu kembali ke majikannya dengan membawa rasa sakit. Pak Tarjo pasti akan rasakan akibatnya malam ini juga." "Terima kasih, Kiai. Rina sekarang bagaimana? Aman?" tanya Pak Haryo sambil memegang tangan anaknya. "Ya, aman sekarang. Biar dia istirahat dulu. Besok pagi kita lihat perkembangannya. Saya sarankan Bapak sekeluarga perbanyak sholat dan membaca Al-Quran untuk melindungi rumah ini," jawab Kiai Ahmad. "Baik, Kiai. Saya antar Kiai pulang sekarang," kata Pak Haryo. "Tidak perlu, Pak. Saya bisa pulang sendiri. Istirahat dulu keluarga Bapak," tolak Kiai Ahmad pelan sebelum pergi. Pagi berikutnya, berita tentang kebakaran warung mie ayam Pak Tarjo menyebar dengan cepat di seluruh kota. Orang-orang membicarakan kejadian itu di pasar, di kantor, dan melalui telepon. Beberapa stasiun radio lokal melaporkan bahwa api muncul tiba-tiba menjelang subuh dan menghabiskan seluruh bangunan dalam waktu singkat. Pak Haryo mendengar berita itu saat sarapan.
Ia sedang minum kopi ketika Bu Siti membaca pesan dari tetangga di ponselnya. "Pak, lihat ini, warung Pak Tarjo kebakar habis malam tadi. Katanya tidak ada korban jiwa, tapi warungnya ludes," kata Bu Siti sambil menunjukkan ponselnya. Pak Haryo meletakkan cangkirnya. "Itu pasti akibat dari apa yang Kiai bilang semalam. Makhluk itu kembali dan marah ke majikannya. Kita harus ke sana lihat sendiri." Rina yang baru bangun dari tidur panjangnya mendengar percakapan itu dari kamar. Dia keluar dengan wajah masih lelah tapi sudah lebih baik dari kemarin. "Pak, apa benar warungnya kebakar? Kita mau ke sana." "Iya, Rin. Kiai Ahmad juga harus tahu. Bapak telepon beliau dulu," jawab Pak Haryo sambil mengambil ponselnya. Pak Haryo menelpon Kiai Ahmad. "Kiai, selamat pagi. Sudah dengar berita kebakaran warung Pak Tarjo?" "Iya betul. Kita ke sana, Kiai. Saya jemput sekarang." Setelah itu Pak Haryo mengemudikan mobilnya untuk menjemput Kiai Ahmad. Kiai Ahmad naik ke mobil dengan membawa tas kecil berisi Al-Quran. "Ini pasti balasan dari perbuatan Pak Tarjo. Kita harus lihat kondisinya dan beri nasihat kalau perlu," kata Kiai Ahmad selama perjalanan. "Iya, Kiai. Rina juga ikut. Ia ingin lihat sendiri," jawab Pak Aryo. Mereka bertiba-tiba di lokasi kebakaran sekitar pukul 9 pagi. Jalan di depan warung sudah ditutup oleh garis polisi berwarna kuning. Bangunan warung yang dulu ramai sekarang sudah menjadi hitam karena terbakar oleh api. Dinding kayu dan atap seng sudah runtuh. Hanya tinggal kerangka besi yang bengkok. Bau hangus dari kayu dan plastik yang terbakar masih tercium sangat kuat di udara. Beberapa petugas pemadam kebakaran masih berada di sana, memeriksa sisa-sisa api. Warga sekitar berkumpul di trotoar, mengobrol pelan tentang kejadian malam tadi. "Lihat, Pak, semuanya habis, tidak ada yang tersisa," kata Rina sambil memegang tangan ayahnya erat. "Iya, Nak, ini pelajaran besar," jawab Pak Haryo. Kiai Ahmad melihat ke seberang jalan. Di trotoar sana, Pak Tarjo duduk sendirian dengan tubuh meringkuk. Pakaiannya lusuh dan penuh jelaka hitam. Ia menangis histeris sambil memukul dadanya sendiri berulang-ulang. "Habis semuanya, habis. Ampuni saya, ampuni." Seorang polisi mendekati mereka. "Maaf, Bapak dan Mbak, ini kebakaran. Kalau bukan keluarga, jangan terlalu dekat. Kami kenal pemiliknya. Boleh kami bicara sebentar?" tanya Pak Haryo. "Baik, tapi jangan lama. Masih ada penyelidikan," jawab polisi itu lalu pergi. Kiai Ahmad mengajak Pak Haryo dan Rina mendekat ke Pak Tarjo. Saat mendengar langkah kaki, Pak Tarjo mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan kotor oleh abu. Ia melihat Kiai Ahmad dan langsung mengenali. Kiai Ahmad, tolong saya, Kiai. Semalam mereka marah besar. Mereka bilang ada orang yang menyakiti mereka. Mereka minta bayaran lebih banyak dari biasa. Saya tidak punya lagi. Lalu api tiba-tiba muncul dari panci kuah besar itu. Api menyebar cepat, membakar semuanya. Tolong, Kiai, kata Pak Tarjo dengan suara parau. Tangannya memegang kaki Kiai Ahmad. Kiai Ahmad membungkuk sedikit dan memegang bahu Pak Tarjo. Tenang dulu, Pak Tarjo. Duduk yang benar. Ini adalah teguran dari Allah. Kekayaan yang Bapak bangun di atas penderitaan makhluk lain dan kecurangan tidak akan pernah berkah. Api ini mungkin menghapus dosa Bapak di dunia agar Bapak sadar sebelum terlambat. Pak Tarjo menggelengkan kepala sambil terus menangis. Saya salah, Kiai. Saya memulai pesugihan itu karena usaha saya sepi. Saya pikir itu jalan pintas. Mereka janji bikin warung ramai asal saya beri makan khusus. Tapi sekarang mereka balik marah. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya takut mereka datang lagi. Berhenti sekarang juga, Pak. Putus perjanjian itu. Banyak istighfar dan sholat taubat. Kembalikan apa yang bukan hak Bapak kalau bisa. Dan jangan ulangi lagi. Allah Maha Pengampun kalau Bapak sungguh-sungguh, jawab Kiai Ahmad dengan suara lembut tapi tegas.
Pak Tarjo melihat ke arah Rina yang berdiri di belakang Pak Haryo. Matanya penuh penyesalan. Ia merangkak mendekat dan sujud di depan Rina. "Maafkan saya, Nak. Saya yang mengancam kamu waktu itu. Saya hilaf. Saya dibutakan oleh uang. Saya takut rahasia saya ketahuan. Maafkan saya, tolong." Rina mundur selangkah karena kaget, tapi Pak Haryo memegang bahunya. "Rina, jawab saja apa yang sebenarnya." Rina menatap Pak Tarjo. Wajahnya masih trauma, tapi melihat kondisi Pak Tarjo yang hancur, ia merasa kasihan. "Saya maafkan, Pak. Asal Bapak janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan jangan sakiti orang lain dengan cara seperti itu." "Saya janji, Nak. Saya janji dengan nama Allah. Saya akan tutup usaha ini selamanya. Saya akan cari kerja halal. Tolong doakan saya," isak Pak Tarjo sambil tetap sujud. Kyai Ahmad membantu Pak Tarjo berdiri. "Bangun, Pak. Mulai sekarang perbaiki hidup Bapak. Kalau butuh bantuan spiritual, datang ke rumah saya kapan saja." "Terima kasih, Kiai. Terima kasih Pak Haryo dan Nak Rina. Saya tidak akan lupa kebaikan ini," kata Pak Tarjo sambil menyeka air matanya. Mereka bertiga meninggalkan lokasi kebakaran. Di mobil, Rina diam sebentar. "Pak, apa Pak Tarjo benar-benar berubah?" "Mungkin ya, Nak. Orang yang sudah dapat teguran seperti itu biasanya sadar. Kita doakan saja," jawab Pak Haryo. Kyai Ahmad menambahkan, "Ini akhir dari teror itu. Rumah kalian sekarang aman. Tapi ingat, jaga iman selalu." Warung mie ayam legendaris itu sekarang sudah hilang selamanya. Pak Tarjo kehilangan semua harta bendanya dalam semalam. Tapi ia mendapatkan kembali hati nuraninya yang telah lama hilang karena keserakahan. Rina pun perlahan pulih dari sakitnya. Tubuhnya kembali kuat dan ia bisa kembali sekolah. Meskipun demikian, kenangan tentang apa yang ia lihat di balik pintu gudang itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya dari ingatannya. Setiap kali mencium bau mie ayam, ia selalu ingat kejadian itu. Sampai di sini cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.